Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang digital skill dan digital safety dalam literasi digital bagi aparatur sipil negara atau ASN. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami beranggotakan 5 orang. Saya sendiri Ahmad Ridho, ada Ahmad Said Makdum, ada Anissa Rahma, ada Chandra, dan yang terakhir ada Adia Isandi Nugraha. Kami dari kelompok 2, serta Latsar CPNS Angkatan 32. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat telah mendorong terjadinya transformasi digital di berbagai sektor, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai digital skill dan digital safety menjadi sangat penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Baiklah, langsung saja. Penjelasan pertama akan dijelaskan oleh teman kami. Waktu dan tempat, dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan latar belakang. Yang pertama, perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi mendorong transformasi digital di berbagai sektor, termasuk pemerintahan. Pemerintah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE untuk tata kelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. ASN dituntut mampu memanfaatkan teknologi digital secara tepat guna untuk mendukung tugas dan pelayanan publik. Berbagai layanan pemerintahan beralih ke sistem digital dengan yaitu aplikasi perkantoran, sistem informasi, layanan elektronik, hingga cloud. Meningkatnya penggunaan teknologi meningkatkan risiko ancaman cyber seperti phishing, malware, kebocoran data, dan informasi palsu. Digital skill dan digital safety adalah kompetensi penting yang saling melengkapi dalam literasi digital bagi ASN. Adapun rumusan masalah dari latar belakang di atas, apa yang dimaksud dengan digital skill, apa yang dimaksud dengan digital safety, apa saja manfaat digital skill bagi ASN, bagaimana implementasi digital skill dalam pelaksanaan tugas ASN, apa saja ancaman yang sering terjadi di ruang digital, bagaimana langkah-langkah penerapan digital safety dalam lingkungan kerja ASN, dan bagaimana hubungan digital skill dan digital safety dalam mendukung transformasi digital pemerintahan. Adapun pengertian digital skill itu sendiri adalah kemampuan menggunakan teknologi digital, komputer, dan perangkat elektronik, internet, dan aplikasi digital, serta platform komunikasi digital secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Digital skill sendiri mencakup kemampuan untuk mengoperasikan perangkat digital, mengakses dan mengelola informasi, menggunakan aplikasi dan layanan digital, berkomunikasi dan berkolaborasi secara digital, menyimpan dan mengelola data digital. Adapun manfaat digital skill bagi ASN, yang pertama, meningkatkan efisiensi kerja karena pekerjaan menjadi lebih cepat, mudah, dan hemat waktu, meningkatkan produktivitas karena ASN mampu menyelesaikan lebih banyak tugas dengan hasil yang optimal, mempermudah pengolahan data karena data dapat disimpan, diolah, dan diakses secara lebih rapi dan aman, mendukung pelayanan publik yang cepat dan transparan karena layanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat, akurat, dan terbuka, meningkatkan profesionalisme ASN karena ASN lebih kompeten, adaptif, dan mampu mengikuti perkembangan teknologi, dan terakhir memperkuat komunikasi dan koordinasi karena kolaborasi antar instansi menjadi lebih mudah dan efektif melalui platform digital. Saya menjelaskan implementasi digital skill dalam pelaksanaan tugas. Implementasi digital skill dalam lingkungan kerja ASN dapat dilihat dalam berbagai program seperti yang pertama menggunakan aplikasi perkantoran, yaitu dengan memanfaatkan Microsoft Word, Excel, PowerPoint, dan aplikasi lainnya untuk kerja. Yang kedua, pengelolaan arsip digital, yaitu dengan menyimpan, mengorganisasi, dan menemukan dokumen dengan cepat dan efisien. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi, yaitu dengan menggunakan email kedinasan untuk komunikasi yang efektif dan tercatat. Yang keempat, penggunaan aplikasi pemerintahan, yaitu memanfaatkan aplikasi kepegawaian, layanan publik, dan sistem informasi manajemen. Yang kelima, pencarian informasi yang valid, yaitu dengan menggunakan internet untuk mencari informasi akurat, relevan, dan percaya sebagai dasar pengambilan keputusan. Yang keenam, penyimpanan berbasis cloud, yaitu dengan menyimpan data secara aman di cloud dapat akses dan berbagi informasi. Yang ketujuh, yaitu kolaborasi digital dengan bekerja sama secara tim menggunakan platform digital seperti Google Meet, Zoom, dan lainnya. Yang terakhir, yaitu mengembangkan kompetensi digital, yaitu dengan mengikuti pelatihan, webinar, dan kursus online yang meningkatkan kemampuan digital secara berkelanjutan.
Nah, dengan implementasi tersebut, ASN dapat bekerja lebih efektif, modern, dan sesuai dengan tuntutan transformasi digital pemerintah. Selanjutnya, pengertian digital safety. Digital safety atau keamanan digital adalah kemampuan melindungi data, informasi, perangkat, akun, dan aktivitas digital dari berbagai ancaman di lainnya agar dapat aman, rahasia, utuh, dan bersih. Di era digital saat ini, hampir seluruh aktivitas ASN dilakukan secara online, sehingga risiko keamanan digital juga semakin meningkat. Ancaman seperti peretasan akun, pencurian data, malware, phishing, dan kebocoran informasi menjadi tantangan serius yang harus dihadapi. Digital safety tidak hanya berkaitan dengan perlindungan perangkat, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap data pribadi, data instansi, serta informasi negara yang bersifat rahasia. Oleh karena itu, setiap ASN wajib memiliki kesadaran dan tanggung jawab dalam menjaga keamanan informasi. Mohon izin, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya dibawakan oleh teman saya. Pada slide kali ini, saya akan membahas tentang ancaman yang sering terjadi di ruang digital dan langkah-langkah keamanan digital. Kita mulai pembahasan dari ancaman yang sering terjadi di ruang digital. Yang pertama itu ada phishing, yaitu upaya penipuan untuk mendapatkan informasi pribadi seperti melalui email, pesan, ataupun situs palsu. Lalu yang kedua ada malware dan virus. Perangkat lunak berbahaya yang dapat merusak sistem, mencuri data, atau mengganggu perangkat. Yang ketiga ada peretasan atau hacking, akses ilegal ke akun atau sistem untuk mencuri atau mengubah informasi. Yang keempat ada kebocoran data. Informasi penting atau rahasia tersebar tanpa izin karena kelalaian atau serangan. Yang kelima ada penipuan online, yaitu modus penipuan untuk mengelabui korban agar memberikan uang atau data pribadinya. Yang keenam ada hoax atau informasi palsu, informasi yang tidak benar yang dapat menyesatkan bagi masyarakat dan menimbulkan keresahan. Lalu yang ketujuh ada pencurian identitas digital, penyalahgunaan data pribadi untuk melakukan tindak ilegal atau yang merugikan banyak orang. Lalu selanjutnya ada langkah-langkah keamanan digital, yaitu yang pertama ada kita harus menggunakan password yang kuat, buat password yang unik, panjang, dan kombinasi huruf, angka, serta simbol. Lalu yang kedua ada aktifkan autentikasi dua faktor, tambahkan lapisan keamanan pada akun dengan kode OTP atau aplikasi autentikator. Yang ketiga ada jaga kerahasiaan informasi penting, jangan membagikan data diri kita, password, ataupun informasi sensitif kepada orang lain. Lalu yang keempat ada update sistem dan aplikasi secara berkala, pembaruan rutin membantu menutup celah keamanan pada sistem dan aplikasi. Yang kelima, gunakan jaringan internet yang aman, hindari penggunaan WiFi publik untuk mengakses data atau informasi penting. Yang keenam adalah lakukan backup data rutin, tanyakan data penting secara berkala di media yang aman seperti cloud atau eksternal. Yang ketujuh ada hindari membuka tautan yang mencurigakan. Jangan klik tautan atau lampiran dari sumber yang tidak kita kenal. Yang kedelapan adalah gunakan perangkat dan aplikasi resmi. Pastikan perangkat dan aplikasi yang kita gunakan itu berasal dari sumber yang resmi. Selanjutnya, kita akan memasuki slide yang berisi materi tentang tanggung jawab kita sebagai ASN dalam digital safety. Sebagai aparatur negara, ASN itu memiliki tanggung jawab yang penting dalam menjaga keamanan digital. Di antaranya, yang pertama, menjaga kerahasiaan informasi negara. ASN wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi negara sesuai peraturan yang berlaku. Yang kedua, menggunakan akun kedinasan itu secara profesional. Gunakan akun dan perangkat kedinasan hanya untuk kepentingan pekerjaan dan sesuai ketentuan. Yang ketiga, bertanggung jawab atas aktivitas digitalnya. Setiap aktivitas digital, ASN itu harus mempertanggungjawabkan dan tidak melanggar aturannya. Lalu keempat, menjadi teladan bagi masyarakat. ASN harus menjadi contoh dalam penggunaan teknologi digital yang aman, bijak, dan bertanggung jawab. Yang kelima ada tidak menyebarkan data tanpa izin. Dilarang menyebarkan, mengunggah, atau membagikan informasi kedinasan tanpa izin yang berwenang. Yang keenam ada mematuhi kebijakan keamanan informasi. ASN wajib mematuhi seluruh kebijakan, standar,
dan prosedur keamanan informasi yang ditetapkan oleh instansi. Yang ketujuh ada menjaga keamanan perangkat dan sistem. Pastikan perangkat, aplikasi, dan sistem kedinasan tetap aman dari ancaman cyber. Yang kedelapan, melaporkan insiden keamanan. Jika menemukan potensi atau insiden keamanan digital, segera laporkan kepada pihak yang berwenang. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu di sini saya akan membahas mengenai hubungan digital skill dan digital safety. Digital skill dan digital safety merupakan dua aspek yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam literasi digital. Digital skill memungkinkan ASN untuk menggunakan teknologi secara efektif, sedangkan digital safety memastikan bahwa penggunaan teknologi tersebut tetap aman dan terlindungi dari berbagai ancaman. Di dalam digital skill terdapat 3 komponen, yang mana yang pertama adanya meningkatkan kemampuan ASN dalam memanfaatkan teknologi digital secara efektif dan produktif. Yang kedua ada mendukung efisiensi kerja, pengelolaan informasi dan pengambilan keputusan berbasis data. Yang ketiga ada memperluas kolaborasi, komunikasi dan inovasi dalam pelayanan publik. Sedangkan di digital safety ada 3 komponen juga, yang mana yang pertama ada melindungi data, informasi perangkat dan akun dari berbagai ancaman digital. Yang kedua ada menjaga kerahasiaan, integritas dan ketersediaan informasi sesuai dengan regulasi. Yang ketiga membangun budaya keamanan digital untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman dan terpercaya. Digital skill dan digital safety ini saling melengkapi dan menguatkan satu sama lainnya, yang mana digital skill tanpa digital safety berisiko menimbulkan ancaman. Digital safety tanpa digital skill menghambat kinerja dan inovasi. Untuk itu, bersama-sama keduanya menciptakan ASN yang kompeten, aman, dan terpercaya. Baik, selanjutnya ada studi kasus, yang mana berikut ini adalah studi kasus nyata menunjukkan pentingnya digital skill dan digital safety dalam kehidupan ASN sehari-hari. Untuk latar belakangnya yaitu seorang ASN menerima email yang mengatasnamakan instansi resmi berisi permintaan data pegawai dan tautan untuk verifikasi akun. Untuk kejadian yang tersebut yaitu ASN tersebut kurang teliti dan mengklik tautan yang ada serta mengisi data pribadi dan kata sandi akun dinasnya, yang mana ini mengakibatkan akun dinas tersebut diretas, data penting di akun dinas tersebut bocor dan digunakan untuk mengirim email penipuan kepada pegawai lain, yang mana itu akan berdampak kepada pegawai lain serta dirinya sendiri. Untuk faktor penyebabnya yaitu kurang literasi digital dan kewaspadaan terhadap phishing. Yang kedua, tidak menerapkan keamanan akun dengan baik, yaitu menggunakan keamanan berlapis. Selanjutnya, terbiasa mengklik tautan tanpa verifikasi terlebih dahulu apakah tautan tersebut benar atau tidaknya. Berikutnya, pelajaran yang dapat diperoleh dari kejadian tersebut yaitu selalu verifikasi email dan tautan tersebut sebelum bertindak. Yang kedua, gunakan kata sandi kuat dan aktifkan verifikasi 2 langkah. Yang ketiga, terus tingkatkan digital skill dan kesadaran keamanan akun pribadi masing-masing. Berikutnya, dampak dari studi kasus tersebut yaitu untuk kejadian pada studi kasus tersebut memberikan dampak yang signifikan tidak hanya bagi individu tetapi juga bagi instansi dan masyarakat. Dampaknya bagi individu sendiri yaitu menurunnya kepercayaan diri dan kredibilitas ASN. Yang kedua, akun pribadi maupun dinas dapat disalahgunakan. Dan yang ketiga, mengalami tekanan dan kerugian akibat kelalaian ASN tersebut. Sedangkan dampak bagi instansi yaitu kebocoran data dapat merusak reputasi instansi. Yang kedua, kerugian finansial akibat pemulihan sistem dan penanganan insiden tersebut. Yang ketiga, terganggunya proses pelayanan publik dan proses kerja di instansi yang ada. Dan juga ada dampak bagi masyarakat. Untuk masyarakat sendiri ada 3 dampaknya. Yang pertama, dapat data masyarakat bisa disalahgunakan untuk tindak penipuan. Yang kedua, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah. Dan yang ketiga, potensi kerugian lebih luas jika data digunakan untuk kejahatan digital lain. Baik, sampai juga kita di bagian kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan teman-teman saya, dapat disimpulkan bahwa digital skill dan digital safety merupakan dua kompetensi yang penting yang harus saling melengkapi dan menjadi kunci utama bagi ASN
untuk bekerja secara efektif, aman, dan bertanggung jawab di era transformasi digital. Digital skill berperan dalam meningkatkan kemampuan ASN dalam memanfaatkan teknologi digital secara efektif, efisien, dan produktif untuk mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan publik. Sedangkan digital safety melindungi data, perangkat, dan informasi dari berbagai ancaman sehingga pekerjaan dapat dilakukan dengan aman dan terpercaya. Sehingga keduanya saling mendukung untuk menciptakan ASN yang kompeten, adaptif, dan berintegritas dalam menghadapi tantangan dunia digital. Dengan penguasaan digital skill dan penerapan digital safety, ASN dapat memberikan layanan publik yang lebih cepat, akurat, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Mari terus belajar, beradaptasi, dan menerapkan teknologi secara bijak dan aman untuk mewujudkan birokrasi digital yang profesional, modern, dan terpercaya. Baiklah, sekian dari kami. Salah hilaf, mohon maaf. Sampai jumpa kembali. Terima kasih.